Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Dia Ayunovia Fitri dari kelas TIC. Di video kali ini, kita akan membahas algoritma penjadwalan, yaitu SR, atau Scheduler Remaining First. Di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu apa itu algoritma penjadwalan, lalu algoritma SRF, contoh penghitungan algoritma SRF, dan implementasinya dalam kehidupan dan teknologi. Selanjutnya, apa sih algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan dalam sistem komputer adalah serangkaian aturan atau prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mengatur eksekusi tugas-tugas pada CPU. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari algoritma penjadwalan adalah untuk memastikan pengguna sumber daya yang optimal, meningkatkan responsivitas sistem, dan memenuhi berbagai kriteria seperti waktu penyelesaian, tingkat kepentingan, atau prioritas tertentu. Selanjutnya ada tipe algoritma penjadwalan. Ada 2 tipe algoritma penjadwalan, yaitu preemptive scheduling dan non-preemptive scheduling. Preemptive scheduling adalah algoritma preemptive. Sistem memiliki kemampuan untuk menghentikan proses yang sedang dieksekusi jika proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi tiba atau kondisi tertentu terpenuhi. Algoritma preemptif juga memungkinkan penyelesaian cepat dari proses-proses yang mendesak dan responsivitas yang lebih baik terhadap perubahan kondisi sistem. Selanjutnya adalah non-preemptive scheduling. Dalam algoritma non-preemptif, sistem tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki preemptive scheduling, yaitu menghentikan proses yang sedang dieksekusi sampai proses itu menyelesaikan eksekusinya secara mandiri atau sampai proses tersebut mengalami terminasi secara alami. Algoritma non-preemptif cenderung lebih sederhana untuk diimplementasikan dan memiliki overhead yang lebih rendah. Namun, algoritma non-preemptif mungkin tidak responsif terhadap perubahan kondisi atau tugas-tugas yang mendesak. Algoritma dibagi ada 7 jenis. Yang pertama adalah FIFO atau FCFS. Yang kedua adalah SDF. Yang ketiga HRN. Keempat ada MFQ. Yang kelima ada RR. Yang keenam yang akan kita bahas kali ini yaitu SRF, dan yang ketujuh adalah PS. Algoritma SRF. Algoritma SRF adalah jenis algoritma penjadwalan preemptif yang digunakan dalam sistem komputer. Algoritma ini juga sering disebut dengan SJF preemptif. Dalam algoritma ini, CPU dialokasikan kepada proses dengan waktu tersisa, atau sisa waktu eksekusi yang paling singkat pada saat itu. Hal ini memungkinkan untuk meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan responsivitas sistem terhadap perubahan kondisi. Algoritma SRF sendiri mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama adalah kelemahan SRF. Yang pertama adalah overhead pemantauan. Algoritma SRF membutuhkan pemantauan waktu tersisa untuk setiap proses, dan itu akan menambah overhead pada sistem. Yang kedua adalah masalah starvation. Proses-proses dalam waktu eksekusi yang sangat panjang dapat mengalami starvation karena terus-menerus mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk semua kasus.
Algoritma SRF ini mungkin tidak cocok untuk lingkungan di mana terdapat proses-proses dengan waktu eksekusi yang panjang mendominasi, karena dapat mengalami starvation. Di balik kelemahan, ada kelebihan juga. Kelebihannya algoritma SRF ini adalah yang pertama, meminimalkan waktu tunggu. Algoritma SRF memberikan prioritas kepada proses dengan waktu tersisa terpendek sehingga mengurangi waktu tunggu proses. Yang kedua adalah responsivitas tinggi. Dengan merespon perubahan kondisi secara cepat, proses dengan waktu tersisa terpendek akan segera dieksekusi, meningkatkan responsivitas sistem. Yang ketiga adalah cocok untuk aplikasi real time. Karena penyelesaian tugas dengan cepat sangat penting dalam sistem real time, algoritma SRF sering digunakan dalam lingkungan ini. Selanjutnya adalah contoh dari perhitungan algoritma SRF. Di sini terlihat ada tabel yang berisi kolom proses, brush time, arrival time. P1 sama dengan proses 1 dengan brush time 7 dan arrival time 0. P2 dengan brush time 3 dan arrival time 2. P3 dengan brush time 9 dan arrival time 4. P4 dengan brush time 4 dan arrival time 5. Lalu cara menghitungnya adalah pada waktu ke-0, P1 dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba di waktu kedua. Karena bersifat preemptif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Pada waktu kedua, sisa burst time dari proses P1 adalah 5 dan burst time P2 adalah 3. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 dikeluarkan dari prosesor dan digantikan dengan P2. Pada saat P2 dieksekusi, P3 datang di waktu keempat. Karena bersifat preemptif P1, P2 dan P3 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang akan didahulukan. Pada waktu keempat, sisa burst time dari proses P1 dan P5 adalah 5, P2 adalah 1, dan burst time P3 adalah 9. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P2 akan dieksekusi. Setelah P2 selesai dieksekusi, P4 tiba di waktu ke-5. Pada waktu ke-5, sisa burst time dari P1 adalah 5. Burst time P3 adalah 9 dan P4 adalah 4. Karena burst time P4 lebih singkat, P4 akan dieksekusi terlebih dahulu sampai selesai. Pada waktu ke-9, sisa burst time dari proses P1 ada 5 dan burst time P3 ada 9. Sehingga P1 akan dieksekusi sampai selesai dan P3 akan dieksekusi sampai selesai setelah P1 selesai, yaitu dari waktu ke-14 sampai ke-23. Sekarang menghitung waiting time dari masing-masing proses. Rumus menghitung waiting time adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Yang pertama adalah P1. Karena P1 mengalami 2 kali pemrosesan, yaitu sebelum disela dan sesudah disela, maka harus dihitung 2 kali. Jadi P1 sama dengan waktu proses 0 dikurang waktu kedatangan 0, lalu ditambah P2 sama dengan 9 dikurang waktu P1 selesai sama dengan 2, lalu dijumlahkan, jadi hasilnya 7. Lalu P2 sama dengan waktu proses dikurang waktu proses sama dengan 2 dikurang waktu kedatangan sama dengan 2,
Jadi hasilnya adalah 0. Lalu P3. Waktu proses P3 sama dengan 14, lalu dikurang waktu kedatangan sama dengan 4, jadi hasilnya adalah 10. P4. Waktu proses sama dengan 5, lalu dikurang waktu kedatangan 5, jadi hasilnya adalah 0. Average waiting time, rumusnya adalah menjumlahkan semua waiting time lalu dibagi jumlah prosesnya. Jadi 7 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 10 lalu dibagi 4, hasilnya sama dengan 4,25. Contoh implementasi dalam teknologi. Dalam sistem operasi komputer, algoritma SRF dapat digunakan dalam penjadwalan proses. Misalnya, dalam pengolahan antrian pesanan pada sistem komunikasi digital. Jika ada beberapa pesan yang harus dikirim, pesan dengan ukuran yang lebih kecil atau waktu eksekusi yang lebih singkat dapat diprioritaskan untuk dikirim terlebih dahulu menggunakan algoritma SRF. Hal ini memastikan bahwa pesan-pesan yang lebih kecil akan segera dikirim. Dan ini akan meningkatkan responsivitas sistem dalam pengiriman pesan. Jadi, kalau di WA kita ngetik panjang, atau kita ngirim sesuatu gambar, terus setelah ngirim gambar itu kan masih loading, terus kita kirim pesan kayak cuma 3 huruf, itu yang kirim duluan adalah yang 3 huruf itu. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari algoritma SRF ini. Lalu ada implementasi algoritma SRF dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedang memasak di dapur. Nah, kita punya beberapa resep nih yang harus diselesaikan. Setiap resep ini punya waktu tertentu untuk masak. Misalnya mau buat sup, masak nasi, sama manggang ayam. Jika kamu menggunakan pendekatan SRF, kita akan memprioritaskan resep yang memiliki waktu tersisa paling singkat untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya, toh pasti. Misalnya, jika memasak nasi hanya memerlukan waktu 10 menit lagi, sementara memanggang ayam memerlukan 30 menit lagi, pasti kita akan mulai dengan memasak nasi terlebih dahulu. Karena kita pasti memilih yang waktu pengerjaannya lebih singkat daripada yang waktu pengerjaannya lebih lama. Lalu kesimpulan dari pertemuan kali ini. Kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Algoritma SRF atau Scheduler Remaining Time First adalah algoritma penjadwalan preemptif yang memprioritaskan proses dengan waktu tersisa terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma ini dapat diimplementasikan dalam pengelolaan waktu dan prioritas tugas, seperti dalam memasak, yang tadi sudah kita bahas, atau dalam manajemen antrian pesanan yang seperti di WhatsApp. Lalu di dunia teknologi, algoritma SRF dapat diterapkan dalam sistem komputer untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi. Misalnya, dalam penjadwalan proses pada sistem operasi atau dalam pengelolaan antrian pesanan dalam sistem komunikasi digital. Dengan pendekatan ini, algoritma SRF membantu memastikan penyelesaian tugas dengan waktu yang lebih singkat dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Jika ada salah,
Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.